Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Nah, kita akan lanjutkan kembali tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar kita. Nah, kemarin kita itu sudah belajar mengenai unsur-unsur dalam gerak. Nah, kita lanjutkan unsur-unsur dalam gerak yang ketiga, yaitu kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Itu yang ketiga. Nah, kelajuan rata-rata sendiri itu adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Diingat-ingat ya, jarak yang ditempuh. Jadi kalau jarak yang ditempuh itu nanti rumusnya V rata-rata atau kelajuan rata-rata itu adalah jumlah jaraknya dibagi jumlah waktunya. Jadi di sini hanya menghitungkan jaraknya, jadi tidak mempengaruhi yaitu positif apa negatifnya. Keterangannya di sini V dalam garis atas di sini itu namanya kelajuan rata-rata. Nah, itu satuannya meter per sekon. Sedangkan ini kayak ES. Nah, itu namanya jarak total, itu satuannya meter. Sedangkan ini kayak ET atau ini bacanya sigma ya, sigma T itu waktu tempuh, yaitu satuannya sekon atau detik. Lalu apa kecepatan rata-rata itu? Nah, kalau kecepatan rata-rata itu adalah perpindahan yang ditempuh terhadap waktu. Nah, bedakan dengan kelajuan rata-rata. Kalau kelajuan rata-rata itu jarak. Kalau kecepatan rata-rata itu perpindahan. Rumusnya sama-sama di sini V, tapi kalau kecepatan rata-rata di sini adalah delta S. Apa maksudnya delta S itu? Nah, delta S itu adalah selisih dari jarak yang ditempuh dari S akhir kurangi S awal. Sedangkan delta T itu adalah perubahan waktu, satuannya sama, tapi diingat apa yang ditanyakan dulu. Kalau ditanya kelajuan, itu jaraknya dijumlah. Kalau ditanya kecepatan, berarti perpindahannya. Nah, perpindahannya itu S akhir dikurangi S awal. Nih, untuk lebih jelasnya ada contoh. Sebuah sepeda motor bergerak ke arah timur sejauh 250 meter selama 6 sekon. Kemudian berbalik arah sejauh 150 meter selama 4 sekon. Berapakah kelajuan dan kecepatan rata-rata sepeda motor tersebut? Nah, caranya kalian gambar. Awalnya sepeda itu bergerak ke timur. Nah, ke timur. Jadi nilainya positif, 250 meter. Lalu bergerak ke barat karena dia berbalik arah. Nah, lawannya timur adalah barat. Nah, di sini itu sejauh 150 meter. Berapakah kelajuannya? Ingat, kalau kelajuan berarti jaraknya dijumlah. Tapi kalau kecepatan rata-rata, nah itu jaraknya dicari selisihnya. Nah, ini jarak. Itu cuma total jaraknya, yaitu dijumlah 250 ditambah 150, jadinya 400 meter. Ini untuk mencari kelajuan. Sedangkan perpindahan atau delta S itu 250 dikurangi 150. Kenapa dikurangi? Karena dia berbalik arah gitu. Lalu waktunya dijumlah karena kalau kesini kan pasti waktunya bertambah kan. Jadi 6 sekon ditambah 4 sekon yaitu 10 sekon. Lalu kita cari rumus kelajuannya. Nah, kelajuannya itu sigma S dibagi sigma T. Itu jumlahnya ya, S. Nah, jadi yang diambil adalah 400-nya. 400 dibagi 10, jadi 40 meter per sekon. Kecepatan rata-rata. Nah, ini kecepatan rata-rata delta S, yaitu selisih ini kelajuannya.
yaitu S awal, S akhir dikurangi S awal. Jadi yang besar dikurangi yang kecil. Lalu delta T-nya sama. 100 bagi 10 sama dengan 10 meter per sekon. Nah, di sini kita bahas yang keempat. Unsur yang keempat itu ada percepatan dan perlambatan. Benda itu mengalami percepatan apabila bergerak dengan kecepatan yang tidak konstan dalam selang waktu tertentu. Nah, misalnya itu ada mobil yang bergerak ke atas. Kalau mobil bergerak ke atas, nah itu tandanya negatif ya, karena dia mengalami perlambatan. Nah, negatif. Kadang kita kalau naik mobil ke atas, kecepatannya semakin cepat apa lambat? Lambat. Kayak kita naik sepeda ondel tuh, nah pasti lambat kan. Tapi kalau turun, nah itu langsung drojok. Nah, itu mengalami percepatan, maka nilainya positif. Nah, coba dilihat ini mobilnya menaiki suatu gunung. Nah, kalau naik begini, itu namanya perlambatan. Nah, sedangkan turun, nih afwan ya, ini mobilnya jengking kayak gini. Nah, kalau turun itu mengalami percepatan, karena kalau turun itu lebih cepat daripada naik. Nah, rumus dari percepatan itu delta V dibagi delta T. Apa itu delta V? Yaitu kecepatan pertama dikurangi kecepatan kedua. Kecepatan kedua dikurangi kecepatan pertama, afwan. Jadi V2 dikurangi V1. Yang ini T akhir dikurangi T awal, atau T2 kurangi T1. Nah, ini keterangannya bisa dibaca sendiri. Nah, ini adalah grafiknya. Ini V2, ini T1. Afwan, ini V1, T1 ya, salah tulis. Kalau yang ini V2, T2, ini kebalik ya. Nah, yang vertikal itu adalah kecepatannya. Yang horizontal adalah waktunya. Jadi, kalau dia semakin naik, nah itu dia semakin cepat. Maka dapat ditarik kesimpulan garisnya miring lurus. Nah, ini perbandingannya adalah lurus. Untuk lebih pahamnya, silahkan dibuka modulnya atau dibaca di sini. Seorang pengendara sepeda pada detik pertama memiliki kecepatan 5 meter per sekon. Karena sepeda kecepatan detik awalnya pasti lebih pelan. Dan pada detik kedua berubah menjadi 10 meter per sekon. Nah, tentukan percepatan rata-ratanya. Diketahui T1 detik pertama 1 sekon, V1 5, T2-nya berapa tadi? Detik kedua. Nah, T2. V2-nya berapa? Ini saat detik kedua ada 10 meter per sekon. Rumusnya apa? A sama dengan delta V dibagi delta T. Akhir dikurangi awal, dapatnya 5 meter per sekon kuadrat. Nah, satuannya itu 5 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan rata-ratanya itu 5 meter per sekon kuadrat. Tapi bernilai negatif karena apa? Mengalami perlambatan. Untuk latihannya, coba dikerjakan ini ya. Nah, nanti dikumpulkan Ustazah Triwi paling lambat besok jam 9 malam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.